Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan malam teman-teman yang berbahagia serta Ibu Yeni yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 14 untuk mempresentasikan materi transdigital kami yaitu Artificial Intelligence. Nah, di kelompok 14 sendiri, saya tentunya tidak sendiri. Di sini ada 3 teman saya. Yang pertama ada Dina Dwi Cahyanti, kemudian Ajeng Nurmalia Saftianti, Arvelia Dea Viviandina, dan saya sendiri Wairulus Bekti. Oke, di materi kali ini yaitu Artificial Intelligence, kita akan membahas beberapa topik. Yaitu di sini ada 7 topik. Yang pertama ada pengertian AI, kemudian tujuan diciptakannya AI, ketiga, sejarah AI. 4, pentingnya AI. 5, kegunaan AI. 6, tantangan penggunaan AI. Dan yang terakhir, cara kerja AI. Nah, untuk slide-slide selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian AI. Jadi AI ini menurut John McCarthy merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. AI ini adalah suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, atau aplikasi atau program yang bekerja secara cerdas, layaknya seperti manusia. Nah, dengan kata lain, AI ini adalah kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Nah, biasanya penggunaan teknologi AI ini diterapkan di aplikasi umum seperti game, terjemahan bahasa, hingga robotika. Next slide. Nah, untuk tujuan diciptakannya AI itu yang pertama menciptakan suatu sistem pakar. Nah, ini jadi suatu sistem yang dapat melakukan perilaku cerdas, belajar, mendemonstrasikan, menjelaskan, dan juga dapat menyarankan user. Yang kedua ada untuk mengimplementasikan kecerdasan dari manusia ke dalam mesin. Nah, implementasinya itu berupa menciptakan suatu sistem yang dapat mengerti, berpikir, belajar, dan juga berperilaku seperti manusia. Next slide. Terus yang ketiga ada sejarah AI. AI ini muncul pertama kali pada 1956 dalam konferensi Dartmouth. Namun konsep kecerdasan buatan ini sudah diterapkan jauh sebelum itu. Nah, untuk sejarah AI itu ada di PPT itu ya. Saya bacakan. Yang pertama, era 1900-an itu ilmunya George Boole itu temuannya berupa aljabar boolean yang menjelaskan operasi logika. Adanya nilai kebenaran true atau false yang direpresentasikan dengan digit biner 0 atau 1, sama seperti bahasa yang digunakan mesin komputer saat ini. Lalu 1900-an ada juga Albert Note Whitehead dan Bertrand A. W. Russell dengan temuannya itu Principia Mathematica menjelaskan aksioma atau kumpulan pernyataan serta aturan inferensi dalam bentuk simbolik logis yang belum bisa dibuktikan, tapi bisa menjadi landasan pemikiran logis. Lalu di tahun 1930-an, itu yang pertama ada Alan Turing, itu menciptakan Turing mesin dan teori tes Turing yang dapat menguji kecerdasan suatu mesin. Sekarang tes Turing itu dapat dijumpai penerapannya dalam tes CAPTCA. Yang kedua ada Claude Shannon, itu mengaplikasikan teori aljabar boolean dan beliau dikenal juga sebagai bapak teori informasi. Lalu yang ketiga ada John von Neumann, itu merumuskan komputer harus dipisahkan menjadi software dan juga hardware. Lalu yang ketiga di tahun 1950-an itu ilmuannya ada John McCarthy, Marvin Lee Minsky, Herbert Alexander Simon, Allen Newell, dan Edward Albert Feigenbaum. Itu ada konferensi Dartmouth 1956 yang menemukan istilah AI.
Terus ditemukan bahasa pemrograman LISP, juga Kinematic Network and Frame, Expert System, dan General Problem Solver. Lalu di tahun 1980-an, itu ilmuannya David Rumelhart, Lotfi-Zadeh, John Holland, Lawrence Vogel, Leichenberg, dan juga John Koza. Penemuannya itu berupa learning of NLP, fuzzy logis, genetic algorithm, dan evolutionary programming, evolution strategy, dan genetic programming. Lalu selanjutnya di tahun 1989 itu ada Berners-Lee dan timnya itu menciptakan WWW. Selanjutnya di tahun 1998 itu ada John R. Massey memunculkan istilah Big Data. Di tahun selanjutnya 1999 itu ilmuannya Kevin Ashton memunculkan Internet of Things. Dan di tahun 2006 itu ada Geoffrey Hinton menciptakan Deep Learning. Next slide. Nah, untuk slide selanjutnya akan diteruskan teman saya. Oke, baik. Menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu pentingnya artificial intelligence. Yang pertama itu untuk otomatisasi proses pembelajaran dan penemuan melalui data. Nah, artificial intelligence ini berbeda dari otomatisasi robotik yang digerakkan oleh perangkat keras. Artificial intelligence atau AI melakukan tugas-tugas komputerisasi dengan volume tinggi dan sering atau berulang kali dengan andal dan tanpa kelelahan. Lalu yang kedua ada menambah kecerdasan pada produk yang sudah ada. Dalam kebanyakan kasus, artificial intelligence atau AI ini tidak akan dijual sebagai aplikasi individu. Sebaliknya, produk yang sudah konsumen gunakan akan ditingkatkan dengan kemampuan AI, seperti Siri, ditambahkan sebagai fitur pada produk Apple generasi yang baru. Kemudian otomatisasi platform percakapan, bots, dan mesin pintar dapat dikombinasikan dengan data dalam jumlah besar untuk meningkatkan banyak teknologi di rumah dan di tempat kerja, dari intelijen keamanan hingga analisis investasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan algoritma pembelajaran progresif. Artificial Intelligence atau AI menemukan struktur dan keteraturan dalam data sehingga algoritma memperoleh keterampilan. Algoritma menjadi pengklasifikasi atau prediktor. Jadi, sama seperti algoritma yang dapat mengajar dirinya sendiri cara bermain catur, algoritma juga dapat mengajarkan dirinya sendiri produk apa yang akan direkomendasikan secara online berikutnya. Dan model beradaptasi saat diberi data baru. Backpropagation atau propagasi balik adalah teknik artificial intelligence yang memungkinkan model untuk menyesuaikan melalui pelatihan dan data tambahan dan ketika jawaban pertama itu kurang tepat. Lalu yang keempat ada menganalisis lebih mendalam data menggunakan neural networks. Membangun sistem deteksi penipuan dengan 5 lapisan tersembunyi hampir tidak mungkin dilakukan beberapa tahun lalu. Tapi semua itu telah berubah dengan kekuatan komputer dan big data yang luar biasa. Pengguna membutuhkan banyak data untuk melatih model deep learning karena model tersebut belajar langsung dari data yang ada. Semakin banyak data yang dapat pengguna berikan, maka hasilnya akan semakin akurat. Selanjutnya, akurasi yang luar biasa melalui Deep Neural Network. Misalnya, interaksi pengguna dengan Alexa, Google Search, dan Google Photos. Semuanya didasarkan pada deep learning dan semakin akurat semakin lama digunakan. Di bidang medis, teknik AI dari deep learning, klasifikasi gambar, dan pengenalan objek sekarang dapat digunakan untuk menemukan kanker pada MRI dengan akurasi yang sama dengan ahli radiologi yang sangat terlatih. Lalu yang terakhir, untuk memaksimalkan pemanfaatan data. Ketika algoritma belajar sendiri, data itu sendiri dapat menjadi kekayaan intelektual. Jawabannya ada di data, pengguna hanya perlu menerapkan AI untuk mengeluarkannya. Karena peran data sekarang lebih penting dari sebelumnya, ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Jika pengguna memiliki data terbaik dalam industri yang kompetitif, meskipun setiap orang menerapkan teknik yang serupa, data yang terbaik itu yang akan menang. Next slide. Yang selanjutnya, kegunaan artificial intelligence pada kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu pada bidang kesehatan. Nah, aplikasi artificial intelligence atau AI
dapat memberikan obat yang dipersonalisasi dan fasilitas pembacaan sinar X. Asisten perawatan kesehatan pribadi dapat bertindak sebagai pelatih atau konsultan dalam hal kesehatan, mengingatkan pengguna untuk minum pil atau obat, berolahraga, atau makan makanan yang lebih sehat. Yang kedua, di bidang retail, situs belanja online yang sekarang sedang naik di mana-mana. Teknologi manajemen stok dan tata letak situs juga akan ditingkatkan dengan artificial intelligence atau AI. Yang ketiga, bidang manufaktur dapat menganalisis data IoT pabrik saat datanya mengalir dari peralatan yang terhubung ke jaringan internet untuk memperkirakan beban dan permintaan yang diharapkan menggunakan recurrent network. Jenis recurrent network ini merupakan jenis deep learning network tertentu yang digunakan dengan data urutan. Lalu yang terakhir di bidang perbankan, digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan transaksi, mengadopsi penilaian kredit yang cepat dan akurat, serta mengotomatiskan tugas-tugas manajemen data yang intens secara manual. Next slide. Yang selanjutnya ini tantangan penggunaan artificial intelligence atau AI. Yang pertama itu kecerdasan buatan akan mengubah setiap industri, tetapi ya meskipun kecerdasan buatan itu akan berpengaruh besar gitu terhadap industri, kita juga harus memahami batasan-batasannya. Lalu yang kedua, batasan prinsip artificial intelligence atau AI adalah belajar dari data. Tidak ada cara lain untuk menggabungkan pengetahuan. Itu berarti ketidakakuratan dalam data akan tercermin dalam hasil, dan lapisan prediksi atau analisis tambahan harus ditambahkan secara terpisah. Jadi, harus selalu menambah data setiap saat agar informasi yang disampaikan tidak stuck sampai di situ saja. Lalu yang ketiga, sistem artificial intelligence atau AI saat ini dilatih untuk melakukan tugas yang ditentukan dengan jelas. Sistem yang memainkan poker tidak bisa bermain solitaire atau catur. Sistem yang mendeteksi penipuan tidak dapat mengendarai mobil atau memberi pengguna nasihat hukum. Faktanya, sistem AI yang mendeteksi penipuan perawatan kesehatan tidak dapat secara akurat mendeteksi penipuan pajak atau penipuan klaim garansi. Jadi, ibarat artificial intelligence atau AI itu adalah pegawai. Ia hanya akan melakukan apa yang diperintahkan atasannya. Selain itu, sudah bukan tugas AI saja, sehingga tidak bisa satu sistem AI diperuntukkan untuk banyak bidang. Lalu yang terakhir, sistem AI hanya fokus pada satu tugas dan sangat berbeda dari perilaku manusia. Jadi misalnya sistem pelayanan penggunaan sistem pesan otomatis, tentu jawabannya tidak akan seluas dan sememuaskan ketika dijawab langsung oleh pegawai pelayanan. Hal ini sering ditemui seperti di kayak di bank atau enggak di customer service produk-produk yang ada di sosial media seperti itu. Next slide. Oke, mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah cara kerja AI. AI bekerja dengan cara menggabungkan sejumlah besar data dengan proses yang cepat dan berulang. AI memiliki algoritma yang cerdas serta memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI menggabungkan berbagai teori, metode, teknologi, serta subbidang utama seperti yang pertama, machine learning atau pembelajaran mesin, yang mengotomatiskan pembuatan model analitik. Ini menggunakan metode dari jaringan saraf, statistik, riset, operasi, dan fisika untuk menemukan pengetahuan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit diprogram untuk melihat kemana atau apa yang harus disimpulkan. Yang kedua, neural network atau jaringan neural merupakan jenis machine learning yang terdiri dari unit yang saling berhubungan, seperti neuron yang memproses informasi dengan merespon masukan eksternal menyampaikan informasi di antara setiap unit. Yang ketiga, deep learning merupakan fungsi kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dalam mengelola data dan membuat pola untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, cognitive computing atau komputasi kognitif adalah subbidang AI yang mengupayakan interaksi alami seperti manusia dengan mesin dengan menggunakan AI dan komputasi kognitif. Yang kelima, computer vision atau fisik komputer bergantung pada pengenalan pola dan deep learning untuk mengenali apa yang ada dalam gambar atau video. Yang keenam, natural language processing atau NLP atau
pemrosesan bahasa alami, merupakan kemampuan komputer untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia, termasuk ucapan. Dalam proses kerja AI terdapat beberapa teknologi yang mendukung serta mengaktifkan fitur-fitur AI antara lain. Yang pertama, graphical processing atau unit pemrosesan grafis adalah kunci untuk AI karena menyediakan daya komputasi besar yang diperlukan untuk pemrosesan berulang. Melatih jaringan neural membutuhkan data besar plus daya komputasi. Yang kedua, Internet of Things yang menghasilkan data dalam jumlah besar dari perangkat yang terhubung, sebagian besar tidak dianalisis. Mengotomatiskan model dengan AI akan memungkinkan kita untuk menggunakan lebih banyak darinya. Yang ketiga, algoritma tingkat lanjut sedang dikembangkan dan digabungkan dengan cara baru untuk menganalisis lebih banyak data dengan lebih cepat dan di berbagai tingkatan. Yang keempat, Application Programming Interfaces atau API, atau antarmuka pemrograman aplikasi, adalah paket kode portabel yang memungkinkan untuk menambahkan fungsionalitas AI ke produk dan paket perangkat lunak yang ada. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan daripada apa yang telah kami sampaikan dari awal hingga akhir, yaitu tujuan dari dibentuknya Artificial Intelligence atau AI adalah untuk menyediakan perangkat lunak yang dapat menerima berbagai bentuk input dan menjelaskan output. AI akan memberikan interaksi seperti manusia dengan perangkat lunak dan menawarkan dukungan keputusan untuk tugas tertentu. Meskipun begitu, dibentuknya AI bukan sebagai pengganti manusia dan tidak akan bisa dalam waktu dekat. Jadi, sepintar-pintarnya AI, secanggih-canggihnya AI itu tidak akan mampu menggantikan seperti manusia pada umumnya begitu, teman-teman. Jadi, ketika AI itu ditempatkan pada pelayanan, ya dia akan melayani sesuai yang diperintahkan. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa AI ini ya sebatas mesin yang bisa dan dioperasikan oleh manusia, maka dia tidak mampu melampaui batas-batas manusia, yang mana kalau manusia melayani, mereka akan memberikan pelayanan yang lebih prima. Tapi kalau AI ya sebatas itu saja, begitu. Nah, mungkin demikian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup video ini, kami akhiri video ini, kami ingin mengucapkan mohon maaf apabila dalam penjelasan dan penyampaian terdapat kekurangan dan juga kesalahan dari kami. Kemudian juga apabila dalam PPT kami terdapat kesalahan-kesalahan penulisan atau kesalahan-kesalahan kalimat, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, kemudian selain itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia melihat video ini sampai akhir, sampai saya berbicara. Mungkin tidak semua teman-teman bisa sampai di detik ini ya untuk mendengarkan atau menyaksikan video kami. Semoga teman-teman yang menyaksikan sampai akhir dapat memahami sedikit-sedikit tentang AI, dan apabila kalian juga ingin mendalami tentang AI, dapat menjadikan materi kami ini sebagai referensi. Apapun itu, artificial intelligence adalah sesuatu yang dekat sekali dengan kita, dan secara tidak sadar, di bawah alam sadar kita itu setiap hari telah bersinggungan dengan AI, baik itu dari aplikasi yang kita gunakan, atau ketika kita pergi berbelanja, atau bertransportasi kemanapun, itu pasti sudah bersinggungan dengan AI. Mungkin itu saja teman-teman, kami dari kelompok 14 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.